Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan yang pertama yang harus kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembuatan video pembelajaran PLC Modicon TM 221 C40R dengan menggunakan struktur dari Schneider. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang pembalik arah putaran motor 3 fasa. Itu seperti terlihat pada gambar, ini sistem tenaganya. Prinsip dasar dari pembalik putaran arah motor adalah menukarkan 2 buah sistem fasa. Ini misalkan ini pada saat kita forward, yang R masuk ke U, yang S masuk ke V, yang T masuk ke W. Jadi pada saat reverse, kalau ini pada saat forward jadi dikontrol oleh K1, sedangkan pada saat reverse dikontrol oleh K2. Maka kalau nanti ini nggak boleh berbarengan, karena kalau nanti berbarengan berarti kita men-shortkan antara S dengan T. Nah, kalau pada saat reverse yaitu K2 yang bekerja, maka R dengan U, T dengan V, S dengan W. Jadi di sini yang dirubah adalah hubungan line S dan line T yang masuk ke iritan V dan W di motor. Sini T-nya ke V, S-nya ke W. Nah, hanya dalam saat pembalik putaran motor ini ada yang bisa langsung dibalikan, ada yang tidak langsung dibalikan. Kalau yang tidak langsung dibalikan, jadi kalau kita start, ini dipijit start, maka K1 bekerja, maka forward. Nah, kalau mau dijalankan sistemnya dengan menggunakan sistem reverse, maka kita stop dulu, baru kita jalankan on 2. Ini untuk menjalankan K2. Nah, maka kalau K2 bekerja, maka motor bekerja reverse. Tapi ada juga yang sistemnya adalah tatkala kita tekan on 1 maka forward, dan tatkala kita tekan on 2 maka reverse. Nah, tapi hal ini harus diperhatikan sistem pengamannya. Kenapa? Karena kita pahami bahwa motor arus startingnya yang harus kita jaga, karena arus starting motor ini sangat besar sekali. Nah, maka di sini kita lihat di fuel, nah ini seperti ini di fuel. Motor sangkar serempak seperti ini, motor sangkar serempak itu adalah sampai sirkuitnya 250. Jadi si pengaman MCB-nya kita harus bisa menahan sampai 250% atau 2,5 kali daripada arus nominal pada motor. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian pembalik arah putaran dengan menggunakan PLC, dan kita akan coba langsung ke prakteknya, yaitu dengan menggunakan PLC, dengan menggunakan motor, dan dengan menggunakan alat lain. Kita akan coba membuatnya, dan kita akan persiapkan dulu alat prakteknya. Nah, kita akan coba rangkaiannya seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Oke, benar. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama adalah membuat identifikasi. Nah, di sini sudah kita paham ya, identifikasi inputnya. Berarti kita di sini ada input 1 untuk off, 2 untuk on 1, 3 untuk on 2. Ini untuk inputnya. Sedangkan untuk outputnya di sini ada K1 untuk forward dan K2 ada reverse. Nah, nanti kita akan tambah dengan lampu indikator supaya kita paham bahwa ya motor sedang berjalan reverse atau motor sedang berjalan forward. Nah, ini nanti akan kita buat, nanti kita akan identifikasi rangkaiannya. Baik, kita sudah buka softwarenya. Kita sekarang akan membuat identifikasinya dulu. Jadi di sini kita tulis identifikasi input. Kita pahami tadi ada 3 buah input, yaitu off. Kita ini fungsinya untuk stop. Nanti kita kasih alamat misalkan I0.0. Dan yang kedua itu ada
on 1 untuk fungsi menjalankan forward atau menjalankan maju. Di sini kasih alamat di 0.1 dan ada on 2 ini nanti dikasih alamat ada untuk menjalankan reverse. Nanti dikasih alamat di 0.2. Sedangkan untuk output ini nanti identifikasi output ini kita ada dua ya, ada K1 yaitu untuk motor reverse, dikasih alamat adalah Q 0.0 dan Q2 ya, maaf Q1 ini untuk forward ya, untuk forward, sedangkan untuk Q2 untuk reverse, kasih alamat Q 0.1. Nanti kita akan tambah dengan lampu indikator. Nah, nanti diberikan di sini misalkan lampu indikator untuk forward kita kasih alamat Q 0.2 dan lampu indikator untuk reverse kita kasih alamat Q 0.3. Ini sudah kita berikan identifikasinya, maka kita sekarang sudah dengan mudah bisa melakukan proses pembuatan programnya. Kita biasa ini kalau sudah terbuka, ini kita inaktifkan, ini inaktif, baru kita nanti terus konfigurasi. Biasa kita cari yang CE40 CE. Nah ini CE40 CE4. Nah ini nanti kita masukkan. Setelah ini sudah masuk, maka kita masukkan ke program. Nah nanti kita akan buat bagi sistemnya. Kita K1 ini hanya untuk output saja, tapi kalau untuk pengendalinya kita akan menggunakan alamat daripada penerbit. Kita minta bantuan pada penerbit. Ini adalah untuk forward ya. Ini on forward, berarti di sini kita gunakan I01. Nah, di sini nanti di komennya adalah on 1. On 1. Nah, nanti di sini ada stop. Kita buat di sini untuk stop. Ini alamatnya adalah I01. Ini untuk stop. Nah, nanti di sini kita akan sistem pengaman. Jadi supaya pada saat motor berjalan ke kiri itu jangan sampai bisa berjalan langsung ke kanan, karena sistem kita yang sekarang yang pertama adalah sistemnya tidak langsung. Jadi untuk menjalankan forward, untuk menjalankan reverse-nya kita stop dulu. Maka di sini kita kasih alamat adalah M01, yaitu di sini untuk nanti komennya untuk IB K2. Baru kita kasih output berupa penerbit M0. Ini berarti disebutnya IB K1. Lalu kita kunci. Ini kita kunci di sini menggunakan M0. Kita tambah kunci. Ini M0. Nah, kita baru tambah RAM. Nah, nanti di sini baik, selanjutnya kita akan membuat sistem untuk yang reverse-nya. Jadi kita di sini NO. Nah, di sini kita kasih alamat untuk reverse on 2 yaitu 02. 02 dan kita di sini pasang stop. Nah, ini komen, maaf. Ini komennya kita isi adalah on 2. Sedangkan ini kita kasih address di 0.0 karena untuk stop ya. Nah, ini baru kita sistem pengaman untuk mengamankan rangkaian M2 ini, yaitu diamankan oleh
NC-nya M0. Maka di sini kita kasih alamat M0. Baru kita berikan address. Ini untuk addressing yaitu M1. Nah, ini baru kita holding atau kita kunci lagi. Nah, ini nanti kita kasih alamat M1. Ini sistem kendalinya sudah selesai. Kita sekarang tinggal masukkan ke sistem tenaganya. Nah, nanti di sini kita tambah RAM. Nah, sistem tenaganya di sini kita akan menggunakan, ini kita gunakan yang M0 untuk menggerakkan output K1. Ini untuk menggerakkan output K1. Ini berarti ini key K1 ini 0, key 0. Nanti kita key 0.0. Ini komennya adalah K1-nya. Nah, nanti kita tambah lagi di bawahnya di sini. Nah, ini untuk key 02. Key 02 untuk lampu tanda ya. Indikator. Nah, nanti kita tinggal tambah lagi. Nah, ini baru yang M1 atau untuk yang gerakan reverse. Nanti ini gerakan reverse kita berikan. Nah, ini reverse-nya adalah key 01, key 01, dan indikatornya adalah key 03. Maka kita tambahkan key 03 di bawah. Key 03 ini untuk indikator juga sama. Indikator. Untuk pemrograman kita udah selesai. Kita kalau mau mencoba kita gunakan dulu, misalkan kita mau menggunakan simulator dulu, baru kita masukkan ke commissioning. Nah, nanti di sini kita launch simulator. Dulu sebentar. Oke, sekarang kita start, kita jalankan di run. Ini udah run, berarti kita sekarang bisa, kita misalkan mau ditekan di sini. Ini udah jalan, motor juga sudah berjalan forward. Sekarang kita coba di on reverse ya. Nah, ini tidak bisa karena ini sudah terbuka sinyalnya. Nah, sehingga kita kalau mau melakukan kita harus matiin dulu di sininya dulu. Baru kita tekan di sini, baru kita bisa, nah, sekarang bisa menjalankan motor reverse. Nah, ini motor reverse nya sudah bekerja. Sekarang kita stop lagi. Nah, kita sudah, berarti rangkaian kita sudah bisa digunakan. Nah, kita akan coba langsung ke rangkaian aslinya, yaitu rangkaian dengan menggunakan sistem wiring diagram pada PLC. Baik, kita lanjutkan. Kita udah siapin peralatannya semua seperti ini. Ini motor 3 fasa, ini PLC-nya, ini lampu indikatornya, ini sumbernya, ini thermis overload-nya, ini kontaktor magnet 2 buah, untuk push button-nya. Nah, kita sudah siapin, maka untuk itu kita lepas dulu ya. Untuk simulasinya kita berhentikan dulu, stop simulator. Baik, sekarang kita coba untuk mewiringnya terlebih dahulu. Baik ya, kita akan coba mewiringnya. Biasa kita akan pakai menggunakan untuk input, kita gunakan sync, sedangkan untuk output kita gunakan forcing. Untuk sync biasa home input kita berikan negatif ya. Nah, ini setelah diberikan negatif, maka kita akan membuat jumper
untuk eksternal input. Ini butuhkan input untuk off, ini untuk on 1, nanti kita couple, ini untuk on 2. Nah, nanti setelah diberikan couplean, maka kita akan sambungkan dengan sumber positif, yaitu sumber yang berbeda dengan port input. Nah, ini kita sudah nyalakan. Nah, nanti untuk yang titik keduanya, ini nanti kita akan berikan, ini sesuai dengan di sini ya, kita gunakan off itu adalah I00, kita sambungkan dengan I00, dan untuk on 1 kita sambungkan dengan I01, dan untuk on 2 kita sambungkan dengan I02. Kita coba dulu nyalakan ya. Nanti kita pijit dulu. Nah, ini lampunya sudah menyala ya, berarti siap digunakan I0 ini. Terus yang kedua I01 juga ini lampunya nyala, sudah siap digunakan. Dan I02 juga sudah siap dinyalakan. Berarti untuk sistem input kita sudah siap pakai. Nah, sekarang kita akan mewiring sistem output. Nah, sistem output kita akan gunakan source. Berarti kalau kita gunakan source, berarti COM 0-nya ini akan kita gunakan pasarnya. Nanti dari Q01, nah ini sesuai dengan ini kita akan masukkan ke outward. Nah, ini Q01 kita masukkan ke A1. Nah, terus Q02 kita akan sambungkan ke A1. Dan Q01 akan kita sambungkan ke reverse, dan Q02 akan kita sambungkan ke motor, ke lampu indikator. Terus yang Q02, Q03 kita akan sambungkan dengan indikator lampu yang berbeda. Misalkan. Nah, ini sudah kita selesaikan untuk sistem penggunaan pasarnya. Sekarang kita akan gabungkan antara yang A1 A2-nya, kita gabungkan A1 A2-nya kita gabungkan. Maaf, A2-nya kita gabungkan semua. Ini kita gabungkan A2-nya semua. Ini kita gabungkan semuanya. Lalu kita beri netral. Baik, kita coba dulu hubungkan kabel M221 USB-nya ke laptop kita untuk supaya bisa terbaca. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa terbaca. Kita akan login. Kita akan coba dulu tanpa motor dulu ya. Nanti kita baru menggunakan motor. Kita coba rangkaian kontrolnya dulu. Ini udah login, baru kita ke isi download ya. Ini sedang mendownload. Oke, kita running. Masuk ke program, kita coba on 1. Oke, ini sudah bekerja. Ini kita start di on 2-nya. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini sudah terbuka. Baru kita stop dulu. Baru kita on 2. Maaf, kita tekan on 2. On 2 di lampu tanda merah biar kita berbeda, bukan untuk stop ya, biar untuk membedakan saja. Kita stop. Oh ya, ada yang lupa. Jadi di sini seharusnya kalau kita mau mengamankan motor, apalagi kalau misalkan motornya mau dilangsungkan putaran kiri kanannya, maka di sini jangan sampai ada keterlambatan untuk si kontaktor ini itu naik, yang ini turun. Nah, itu biasanya karena kontaktor ini punya waktu, dan di PLC pun
punya waktu pembacaan dari awal sampai akhir namanya satu scan time, sehingga kalau pakai PLC itu selalu ada keterlambatan waktu sesaat. Nah, di sini yang harus kita jaga. Nah, untuk menjaga hal tersebut, maka kita membutuhkan sistem pengaman manualnya. Jadi sistem pengaman manualnya jangan lupa kita pasang. Nah, kita akan coba memasangkan sistem manualnya, karena kalau nanti kita coba untuk sistem yang langsung, itu mudah-mudahan tidak sampai terjadi hubung singkat. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan sistem pengamannya. Kita matikan dulu PLC-nya. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan sistem pengamannya ya. Nah, di sini jadi yang Q01 ini kita akan gunakan pengaman daripada NC-nya K2 ya. Nah, nanti kita tambah kabelnya, kita tambah. Ini kita tambah, jadi di sini 21-nya ke A1. Nah, sedangkan yang Q01 untuk yang reverse, maka kita akan masukkan ke 21K1. 21K1. Maaf. Ini harusnya ke 21K1 dan dua-duanya masuk ke ke A1. Nah, di sini dua-duanya juga masuk, 22K1 masuk ke A1K2. Nah, ini untuk sistem pengamannya, karena kita pernah melakukan bahwa tanpa menggunakan pengaman manualnya, ini ada keterlambatan pembacaan sehingga ini belum naik, ini sudah turun, maka terjadilah hubung singkat. Karena ingat bahwa untuk merubah putaran itu kita merubah dua buah fasa, sehingga nanti kita kalau terjadi seperti ini akan menghubung singkatkan antara S dengan T. Nah, ini kita coba. Ini masih tetap hidup, ini tetap tidak bisa jalankan, kita stop. Ini kita start, ini juga tidak bisa jalankan. Oke, berarti rangkaian siap digunakan. Nah, sekarang tinggal kita wiring ke motornya ya. Jadi kalau motornya, mau wiring motornya berarti sumbernya terpisah dengan PLC. Ini sumber PLC terpisah, ini sumber motornya. Nah, sistem motornya maka kita akan pasangkan ke, nah ini kita R, nah ini R, kita akan pasangkan ke 1 ya. Dari 1 kita akan pasangkan ke 1K2. Nah, terus dari S, ini dari S kita akan pasangkan ke 3 ya. Dari 3 kita akan pasangkan ke 3K2. Dari T kita akan pasangkan ke 5 ya. Dari T ini agak panjang. Dari T kita akan pasangkan ke 5 kontaktor utama ya. Dari kontaktor utama K1 kita akan sambungkan ke kontaktor utama nomor 5 K2. Nah, nanti di bawahnya baru kita akan tukar. Baik ya, kita tinggal menyambungkan ke motornya. Nah, motornya ini kontaktor magnet 1, kita sambung nomor 2-nya dengan nomor 2 di K1. Dari K2 masuk ke K1, baru kita sambungkan ke Hermes overload L1. Nah, ya. Yang kedua ini yang kita tukar ya. Jadi dari sininya kita masukkan nomor 2 ya. Di sininya nomor di K1-nya nomor 4, di K2-nya nomor 6 ya. Nanti di nomor 2-nya kita sambungkan ke L2. Nah, terus dari K1 nomor 6 dimasukkan ke nomor 4. Nah, ini ditukarnya di sini. Nah, kita baru sambungkan ke nomor 6 ini, kita sambungkan ke L3 LL. Gitu. Nanti dari Hermes overload dari T1-nya
baru kita sambungkan ke motor. Ini kita sambungkan ke motor U1 ini, terus dari T2 nya kita sambungkan ke motor V1. Terus dari T3 nya kita sambungkan ke W1. Sedangkan untuk W2, U2 dan V2 kita sistem bintangkan ya, yaitu di koplokan. Nah, seperti ini. Baik ya, ini wiringnya sudah selesai. Kita akan coba menjalankan dengan menggunakan motor. Ini sumbernya kita on kan. Ini ada menggunakan PLCB, yaitu untuk link circuit breaker, dan ada MCB 3 pasang. Sekarang kita akan coba menyalakan on. Ini kita lihat putaran motor searah jarum jam, berarti ini forward. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini stop. Ini putaran motor berlawanan jarum jam, berarti ini yang barusan adalah CCW counter clockwise, sedangkan yang tadi adalah clockwise. Jadi rangkaiannya sudah selesai dan sudah bisa kita lihat sendiri ya hasilnya, bahwa sekarang ya, sekali lagi, nah ini sedang jalan kontrol, sedang jalan clockwise atau searah jarum jam. Stop. Kita coba lihat. Nah, ini putarannya searah jarum jam. Sekarang kita, ini yang clockwise. Nah, sekarang kita coba yang langsung sekarang. Jadi membalikkan motornya yang langsung, tidak menunggu dia berhenti dulu. Bisa tidak? Nah, di sini berarti kita tinggal sebenarnya merubah sedikit ya. Nah, ini kehebatan PLC itu di sini ya, keunggulan PLC-nya. Jadi kita coba sekarang membuat untuk yang pemrograman dengan menggunakan sistem langsung ya. Nah, ini sebenarnya tinggal nambah di sini. Ini di sini tinggal nambah NC daripada push bottom ya. Ini nanti kita tambah NC push bottom 02 di sini. Jadi kalau ini nanti yang mematikannya. Di sini 02. Maaf. I02. Ini. Nah, di sini kita tambah dengan NC I01. I01. Nah, kita nanti akan coba kita login lagi, kita akan download programnya ya. Jadi kita akan coba sekarang sistem putaran kiri kanan yang langsung, tapi ingat hal ini bisa dilaksanakan jika pengamannya sudah kita perhitungkan. Mungkin suatu saat kita akan bahas tentang perhitungan pengaman. Jadi sebenarnya tidak boleh ya pada saat diam begini saja, arus startingnya besar, apalagi kalau misalkan sudah jalan. Tapi ada beberapa mesin yang harus dijalankan langsung, tidak harus di stop dulu. Nah, ini yang harus kita akomodir ya, keinginan tersebut. Kita coba sekarang ya. Nah, ini kita coba, ini kita start. Nah, ini sekarang udah reverse, ini udah balik langsung. Jadi kita bisa melakukan pembalikan secara langsung. Jadi kita berhentikan. Nah, inilah keunggulan atau keuntungan pakai PLC kalau kita merubah suatu sistem itu tidak langsung di wiringnya, tapi langsung di softwarenya. Jadi wiringnya aman-aman saja. Yang paling penting adalah kita memahami identifikasi input dan identifikasi outputnya, sehingga kita sudah paham bahwa perubahan-perubahannya nanti bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Kita sekarang di penghujung pembuatan video. Jadi di sini kita melakukan beberapa hal itu di lab otomasi industri di SMK 1 Kota Sukabumi, supaya ini lebih real lagi untuk pembelajarannya, sehingga
kalaupun kita hanya melihat video ini, kita sudah bisa nanti melakukan wiring, karena program tanpa wiring itu sangat tidak mungkin, dan wiring tanpa program juga itu sangat tidak mungkin kalau kita melaksanakan atau membuat program di PLC. Jadi sekali lagi, wiring tanpa program itu tidak mungkin. Juga program tanpa wiring itu hanya simulasi saja, tidak bisa dilakukan secara sungguhnya. Maka kita melakukan pembuatan video ini langsung dari lab, biar kita melihat nyatanya, ya, aslinya gitu. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong disebarkan sehingga kita bisa mendapatkan kebermanfaatan tersebut untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya, karena ini kita digunakan di lab, sehingga ini labnya luas sehingga kita bergema. Di sini suaranya bergema dan ada rekan-rekan dari yang lain yang sedang bekerja memperbaiki, karena kita labnya ini baru sehingga kita sekarang sedang ada beberapa perbaikan, yaitu penambahan untuk protokol kesehatan, sehingga kita akan banyak suara-suara yang ada sedikit mengganggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.